Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam doa syukur pagi ini. Biarlah kita sungguh-sungguh mengarahkan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan saja, supaya doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu,
ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kembali saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau menanti-nantikan Engkau melawat setiap kami ya Bapa. Ya Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah saat ini Engkau akan berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu, karena kami sungguh memerlukan firman-Mu. Firman-Mu itulah yang akan membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Taruhlah perkataan kebenaran itu ya Tuhan di dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, biarlah itu menjadi kebenaran yang benar-benar akan memberkati setiap kami. Kebenaran yang berasal dari hati Bapa, yang mengubah kami, yang membentuk kami seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjalani hidup sebagai orang percaya, kita harus tahu dengan benar arah tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Sebab kalau kita tidak mengerti arah tujuan hidup kita secara benar, ya, maka pada akhirnya percaya kita itu akan menjadi sia-sia. Kenapa saya katakan percaya kita akan menjadi sia-sia? Kalau kita tidak mengerti arah tujuan hidup kita secara benar sebagai orang percaya. Orang percaya yang tidak mengerti arah tujuan hidupnya secara benar, ia akan mengerahkan fokus hidupnya tertuju kepada dunia ini. Kalau ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita hanya hidup sebagai orang percaya, tetapi kehidupan kita tetap serupa dengan dunia ini. Karena kalau kita terus mengarahkan arah tujuan hidup kita tertuju kepada dunia ini, kita masih ingin menikmati dunia ini, masih ingin bersahabat dengan dunia ini, pada akhirnya segala sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah sekalipun, kita akan menganggap itu sebagai sebuah kewajaran hidup karena kita merasa kita masih hidup di dunia ini. Padahal seharusnya sebagai orang percaya kita tahu firman Tuhan menasihati kita supaya kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Artinya kehidupan kita harus berbeda dengan dunia ini. Tetapi kalau fokus hidup kita hanya diarahkan, ditujukan kepada dunia ini dengan segala kesenangannya, maka kehidupan kita akan diwarnai oleh kehidupan dunia ini. Roma 12 ayat 2 firman Tuhan dengan sangat jelas berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ketika kita hidup sebagai orang percaya, satu hal yang harus kita mengerti, dunia ini bukan tujuan hidup kita, ya. Fokus hidup kita sebagai orang percaya itu hanya memiliki satu tujuan, Tuhan dan kerajaannya.
Perhatikan itu. Jadi sebagai orang percaya, kita harus mulai mengambil keputusan untuk memisahkan diri kita dari dunia ini. Saudara dengar ini. Firman Tuhan dengan sangat jelas berkata bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi kalau kita masih ingin bersahabat dengan dunia ini, masih ingin menikmati dunia ini, dan hal itu sama dengan kita masih terikat dengan percintaan dunia ini, maka sesungguhnya sekalipun kita hidup sebagai orang percaya, tetapi kita menempatkan diri kita sebagai musuh Allah. Ingat, saya ulang sekali lagi, firman Tuhan katakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi kalau kita tahu tujuan kehidupan kita sebagai orang percaya itu bukan dunia ini, karena firman Tuhan juga berkata kita bukan berasal dari dunia ini, maka kita harus mengambil keputusan untuk memisahkan diri kita dari dunia ini. Nah saudaraku, orang percaya yang tidak mau memisahkan dirinya, melepaskan ikatan dari persahabatan, dari percintaan dengan dunia ini, maka hidupnya tidak layak di hadapan Tuhan. Dan itu juga artinya ia tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ini yang harus kita sadari. Dan satu hal yang harus benar-benar kita sadari adalah kalau kita masih mengarahkan fokus hidup kita tertuju kepada dunia ini, maka selamanya dalam menjalani hidup ini kita tidak akan pernah merasa cukup. Kenapa kita tidak akan pernah merasa cukup? Karena kalau kita masih mengarahkan fokus hidup kita tertuju kepada dunia ini dengan segala kesenangannya, maka ada begitu banyak keinginan yang merangsang kita untuk menikmati dunia ini. Nah, keinginan-keinginan itulah yang ingin kita capai. Pada akhirnya kita tidak akan pernah merasa cukup. Saudara perhatikan ini, ketika kita tidak pernah merasa cukup, kita akan menjadi orang yang sering bersungut-sungut, sering mengeluh, sering khawatir, sering takut menghadapi hidup ini. Lalu kalau kita tidak bisa mencapai apa yang menjadi keinginan diri yang ingin kita nikmati, yang terjadi adalah kita akan selalu mempersalahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mau menolong kita. Saudaraku, kalau keadaan ini yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, hal itu menunjukkan bahwa betapa egoisnya kita. Siapakah kita ini? Sehingga kita selalu mau menuntut supaya Tuhan mengikuti apa yang menjadi keinginan diri kita. Ingat saudaraku, ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus sadar, percaya itu berarti kita harus menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Kalau kita hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah di sepanjang hari-hari hidup kita, artinya apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, maka di dalam segala keadaan kita pasti akan merasa cukup. Apapun yang terjadi, kita pasti akan selalu merasa cukup. Kenapa? Karena kita sadar kesenangan dunia ini tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sejati bagi kita. Perhatikan itu. Kalau hanya untuk persoalan makan dan minum, kita juga tahu firman Tuhan mengajarkan kita asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Pada akhirnya semua keindahan dunia, kesenangan hidup dunia akan menjadi pudar di mata kita. Karena apa? Karena kita hanya menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup kita. Tuhan itu kehormatan, kemuliaan, kebahagiaan hidup kita melebihi apapun yang ada di dunia ini. Dan ketika kita terus berjalan bersama dengan Tuhan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus di sepanjang hari-hari hidup kita,
Roh Kudus yang terus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Itulah yang akan membuat kita merubah arah pandang hidup kita. Kita akan mengarahkan pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya. Sudah tidak lagi ditujukan kepada dunia ini. Kenapa demikian? Karena kita mengerti. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini artinya kalau kita tidak mau memisahkan diri kita dari dunia ini, berarti kita menjadi orang yang bodoh. Karena firman Tuhan dengan sangat jelas berkata, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Artinya kalau kita tidak mau memisahkan diri kita dari dunia ini, itu berarti kita sedang berjalan menuju kebinasaan bersama-sama dengan dunia ini. Dan firman Tuhan katakan, dunia ini pada akhirnya akan hangus di dalam nyala api. Nah saudaraku, oleh karenanya mari saat ini kita sadar sungguh tidak ada lagi yang kita nantikan di dunia ini. Kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita tahu yang kita nantikan saat ini hanya satu, Tuhan saja. Dengan demikian kerinduan hati kita itu hanya tertuju kepada Tuhan saja, tidak yang lain. Kalau kita sadar akan hal ini, maka apapun yang terjadi dengan hidup kita saat ini, kita tidak akan pernah takut. Kita tidak akan pernah takut sekalipun kita hidup apa adanya, sekalipun kita ada di dalam kekurangan, bahkan di dalam kemiskinan. Kita tahu satu hal, ketika kita menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan, kita tetap percaya Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang benar. Dan itulah yang akan membuat kita selalu merasa cukup di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kita akan selalu merasa cukup. Karena apa? Karena Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup kita, lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita, lalu kita mau berubah. Mengarahkan fokus hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan saja dan kerajaannya, supaya pada akhirnya kita bisa diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa yang Maha Kudus, firman-Mu yang terus menyadarkan kami, di mana kami sudah tidak boleh lagi mengarahkan fokus hidup kami tertuju kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Saat ini, kami mau ada di dalam satu komitmen yang baru. Kami mau mengarahkan pandangan kami, tujuan hidup kami hanya tertuju kepada Engkau saja ya Tuhan. Hanya tertuju kepada kerajaan-Mu. Dan di dalam sepanjang hari hidup kami, Allah Roh Kudus, peganglah tangan kami, pimpinlah kami terus untuk berjalan di dalam kebenaran. Kami terus menjaga kesucian, kekudusan hidup kami, supaya kehidupan kami boleh ditemukan tetap berkenan di hadapan Bapa di sorga dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberkati kami. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, jadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan hidup kita di dalam hidup ini. Shalom.